Keterlibatan Dr. Lisda Hendrajoni dalam kegiatan politik, sosial dan masyarakat sangat dirasakan bermanfaat. Selain sebagai anggota DPR RI, Wakil Ketua Umum Bidang Agama dan Adat DPP PKPS, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Sumatera Barat dan Pembina Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Sumatera Barat, saat ini juga sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LASKI, Lembaga Seni Kasidah Indonesia, Lisda Hendrajoni mengatakan tujuannya mau peduli kepada Lembaga Seni Kasidah Indonesia hanyalah bagaimana seni kasidah bisa diterima dengan baik masyarakat Indonesia sehingga mampu mengangkat derajat para seniman kasidah, bahkan sekedar mengingat kembali setelah menjabat sebagai Ketua Umum. Lisda Hendrajoni langsung menggelar Festival Seni Kasidah berskala nasional, yang berlangsung pada 6 hingga tanggal 9 Desember tahun 2021. Berikut wawancara santai Fajar Tim Berita Solo Raya TV channel YouTube terkait nilai budaya dan seni khususnya seni kasidah Indonesia bersama Dr. Lisda Hendrajoni, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Seni Kasidah Indonesia sekaligus anggota DPR RI. Dari Jakarta, Tim Berita Solo Raya TV channel YouTube mengabarkan dalam program Perspektif Sudut Pandang Lintas Nasional. Belum lama ini di bulan Oktober tahun 2023. TV channel YouTube. Saat ini saya di Jakarta, tepatnya di kediaman Ibu Lisda. Beliau adalah Ketua LASKI Indonesia atau Lembaga Seni dan Qasidah. Saat ini kita akan bertanya-tanya terkait dengan LASKI ini seperti apa. Assalamualaikum Bu Lisda. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Fajar. Ini Bu, kalau boleh tahu Bu, bisa dijelaskan sedikit tentang LASKI ini apa? Iya ya. Pertama-tama saya terima kasih dulu nih Mas Fajar sama timnya sudah jauh-jauh ya datang dari Solo. Dari Solo ya, Selamat datang di Jakarta khususnya di BSD. Jadi LASKI ini Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia dan saya ketua umumnya. Ya, kita memang di sini fokus bagaimana kita dapat mengembangkan seni Islami dan juga qasidah supaya itu terus berkembang di masyarakat, khususnya kita terus mensosialisasikan ini dengan karya-karya supaya anak-anak muda kita juga kenal itu. Oh gitu Bu ya. Ini berdiri udah lama ya Bu? Saya sendiri jadi ketua kurang lebih 3 tahun. Memang karena ada pandemi kemarin sempat kegiatan juga ya, tapi terus berjalan karena sekarang kita alhamdulillah sudah dimudahkan ya dengan media sosial, kemudian ya salah satunya dengan kita berkarya melalui YouTube juga. Oh gitu ya. Untuk lembaga ini sendiri udah berdiri, maksudnya apa yang sudah terrealisasikan dalam setiap kegiatannya? Ya kalau kita lihat dari tahun 70-an LASKI ini berdiri, sebenarnya memang sudah banyak karya-karya dari senior-senior yang terus menggema ya kalau kita melihat di baik itu di channel YouTube ataupun juga dari setiap kegiatan LASKI. Misalnya yang terjadi itu kan kita punya festival tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Alhamdulillah terus dilaksanakan. Ya kalau kita melihat bahwa sampai detik ini alhamdulillah kecintaan kita terhadap seni Islami dan juga qasidah ini masih sangat tinggi ya. Ini perlu kita harus syukuri. Kalau untuk saya sendiri sebagai ketua umum yang sekarang memang saya punya impian. Impiannya saya pengen sekali ada artis-artis dari seni qasidah juga seni Islam ini yang nantinya bisa mendunia. Begitu ya. Ya, kalau misalnya kita kan punya Optik, punya juga Nisa Sabia, kita pengen menciptakan lagi bintang-bintang baru, kemudian bahkan sekelas Maher Zain misalnya. Kalau Maher Zain mendunia, sebenarnya dari kita tuh potensinya besar sekali. Oh gitu Pak. Iya. Aduh kalau kita bicara mereka suaranya luar biasa, karena di sini kan banyaknya dari kori-kori ya, suaranya bagus-bagus, ya tinggal kita kemas lah dengan bagaimana supaya juga bisa lebih menarik ya, untuk menjadi satu selain itu juga menjadi tuntunan ya sebagai syiar yang baru saya ini ada nggak Bu mungkin program yang belum terrealisasi dari LASKI sendiri Bu? Sebenarnya masih banyak karena kita ini kan untuk saya sendiri mungkin dalam waktu 3 tahun ini ada beberapa hambatan, salah satunya karena COVID tadi ya. Salah satunya kita pengen mengadakan festival, konser ya, lebih kepada konser. Kalau festival kita laksanakan terus, tapi kita
kita pengen ada konser besar. Ya, kalau kita melihat bahwa konser-konser dari luar negeri itu kan sangat diminati ya oleh anak-anak muda. Dalam impian saya mau juga loh kalau Laski mengadakan konser besar, Bagus tuh ya. iya kan? Yang juga artinya ada penyeimbang. Ya, jadi kita juga tahu, kita bukan mengharap bahwa dunia akan terus berkembang, kita juga akan tahu jenis-jenis musik lain dari negara-negara lain. Tapi artinya kita juga tahu bahwa kita juga punya keindahan, punya karya-karya yang bisa kita suguhkan kepada masyarakat dan bisa menjadi kebanggaan kita. Gitu ya, luar biasa ya Bu ya. Untuk Laski sendiri ini apa sudah Bu terkondisi di setiap wilayahnya? Ya, sebenarnya sudah bisa dibilang waktu kemarin itu di 34 provinsi, kalau sekarang ini kan memang ada tambahan ya, tambahan provinsi yang memang belum terbentuk. Namun memang kami terus konsolidasi karena kita berharap bahwa benar-benar aktif. Jadi ada tapi tidak aktif, tentu itu yang menjadi upaya kami. Iya, benar. Untuk bisa mengaktifkan teman-teman di daerah untuk ayo sama-sama kita aktif, kita bergandengan tangan sesuai dengan harapan kita bersama. Itu bisa secara independen ya Bu ya, untuk Laski sendiri. Ya, kalau masalah anggaran, memang alhamdulillah sebenarnya kita itu ada anggaran yang bisa ya diajukan kepada pemerintah sebagai dukungan. Cuma ya ada daerah yang mungkin lebih mudah mendapatkannya karena mereka dukungan dari kepala daerahnya misalnya. Tapi ada juga daerah yang harus mencari inilah lebih mandiri, kemudian mencari sponsor dan lain-lain. Oh gitu ya. Tentu saya sebagai ketua umum Laski berharap bahwa pihak-pihak itu untuk bisa mendukung anak-anak kita berkegiatan ya, khususnya berbau Islami, ada dukungan penuh. Oh gitu ya. Baik itu dari pemerintah dan juga dari pihak swasta. Oh gitu ya. Nah ini Bu yang menarik misalnya dari sosok Ibu Lisda ya. Ini kan di tengah kesibukannya itu masih peduli terhadap di dunia Laski ini Bu ya. Mungkin apa yang membuat Ibu peduli di situ Bu? Ya, latar belakangnya memang dari kecil itu memang sudah kenal yang namanya seni qasidah atau seni Islam yang lain ya. Karena dulu dari kecil saya juga sering latihan nyanyi qasidah dan saya juga vokalis di salah satu grup qasidah di kajian lah gitu ya di masjid dekat rumah. Jadi saya sangat kenal. Tapi setelah pindah ke Jakarta remaja saya ya sudah tidak pernah ketemu lah. Mungkin kalaupun melihat mungkin di TV gitu ya, atau pas ada acara tertentu. Tapi artinya saya sudah kenal dan saya pikir kalau bukan kita ya siapa lagi? Siapa lagi? Iya benar. Dan saya waktu diberi kesempatan sempat saya menolak. Saya bilang yang lain aja karena saya juga banyak kegiatan lain ya. Tapi setelah saya pikir sekali lagi dan mereka memang masih meminta saya pikir ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang Allah titipkan juga kepada saya melalui kegiatan ini. Dan di situ saya, oke, bismillah saya terima ya sebagai bentuk Laski yang tentu di sini kita bisa melakukan sesuatu insya Allah. Iya benar.